Apa hukum panjat pinang? Bisa jadi haram. Digantungkan duit 1 juta itu di atas. Yang mendapat adalah grup 5 orang dapat. Maka judi. Apa hukum tarik tambang? Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas, sudah habis semua diambil orang. Maka yang tinggal sama kita tarik tambang. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip, apakah perlu kita menunjukkan penolakan? Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja. Umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja. Karena kalau satu postingan orang saya screenshot lalu saya naikkan ke laman web, itu mengiklankan gratis untuk dia. Jadi bahas secara umum saja. Setiap masalah, dulu tentang perempuan berfoto menjulurkan lidah, selalu saya bahas. Segala fenomena itu dibahas. Perempuan selfie sendirian dibahas. Tapi tidak secara khusus, secara am, secara umum, supaya semua orang sadar. Itu amar ma'ruf nahi mungkar di medsos. Antum sanggup buat video pendek, tapi yang sebut jangan itu nyari kelahi. Orang tidak ingat pesannya, yang diingat orang personnya. Kita ini mau person atau pesan? Pesan bukan person. Buat video pendek. Lalu kemudian kalau tak sanggup, antum takut kena serang, ambil video ulama. Ambil video ulama, video Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya. Ambil, posting yang sesuai. Saya menemukan banyak sekali video-video saya tausiah yang dipotong oleh jamaah yang positif-positif, yang saya sendiri pun tak ingat kapan saya mencakapkannya. Jadi pas saya tonton, bagus sekali. Artinya dia mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Didengarkannya dari awal, di menit berapa dia memotong itu. Itu kan dia mendengarkannya serius. Dengarkannya harus dipotongnya menit sini. Saya tengok apanya, potong. Dia bisa menemukan itu kan artinya dia nonton dari awal sampai akhir. Keseriusan dia. Jadi antum kalau sanggup terkait dengan segala hal, masalah jilbab, masalah rokok, masalah LGBT, masalah pergaulan, apa hukum panjat pinang? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu ibahah, mubah. Hukum panjat pinang itu mubah. Tapi kalau sampai orang yang panjat pinang itu bercelana pendek, dipijak sama kawannya, terbuka celananya, bisa jadi haram. Haram karena terbuka aurat.
kalau orang yang ikut itu mengumpulkan duit, semua peserta kumpulkan duit 10.000, yang mendaftar 100 orang, maka terkumpul duit 1 juta, digantungkan duit 1 juta itu di atas. Yang mendapat adalah grup 5 orang dapat, maka judi. Jadi kalau mau buat hadiah, cari donatur, penyiap-penyiap. Iuran itu hanya untuk minum, untuk konsumsi, jangan dijadikan untuk hadiah, karena dia bisa menjadi judi. Nah, ini Panjat Pinang. Apa hukum tarik tambang? Kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya adalah boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau gara-gara itu menimbulkan permusuhan, perkelahian. Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas, sudah habis semua diambil orang. Maka yang tinggal sama kita tarik tambang. Nah, jadi kalau Ustadz melarang tarik tambang, apalah yang tersisa untuk kami lagi Ustadz? Tambang nikel udah diambil orang, tambang batu bara udah diambil orang, tinggal tarik tambang ini pun Ustadz haramkan juga. Kejam kali lah Ustadz sama kami. Inilah lagi hiburan kami 17 Agustus. Ya silakanlah tarik tambang, tapi dia mempererat persaudaraan, pakai celana panjang. Tarik tambangnya tak masalah, bapak tuh pakai daster bininya, kan mesti celana, kenapa mesti pakai daster? Nah baru saya sebut, udah muncul main bola pakai daster. Kenapa lah dipakai daster ibu? Sudahlah tak membelikan yang baru, yang lama tuh pula kuyak-kuyak, biasa saja. La'anallahu bil mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Berawal dari kelucuan, tertawa, berubah menjadi sesuatu yang biasa. Itu salah satu sosialisasi, bentuk sosialisasi supaya kita tak aneh menengok laki-laki pakai baju perempuan. Dulu makna laki-laki pakai baju perempuan itu aneh, tapi kan udah disosialisasikan tiap hari lah. Itu Syanu tuh tengok udah macam perempuan, udah biasa, tak apa-apa, biasa. Membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Jangan sampai kontrol orang tua sosial terhadap LGBT ini mesti. Jangan sampai biasa. Ini dibiasakan di TV. Cobalah tonton TV dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Channelnya terserah apa aja. Tonton berapa kali bencong muncul. Hostnya bencong, bintang tamunya bencong, desainernya bencong. Untuk apa itu? Bintang iklannya bencong. Gunanya untuk apa? Membiasakan diri. Hantu pun bencong. Film dulu zaman saya masih SMP, Si Manis Jembatan Ancol, ada juga bencong. Catatan si boy, waktu saya kecil dulu, ada juga bencong. Jadi dari zaman kami dulu udah disosialisasikan ini, supaya masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebiasaan. Tak bisa itu, mesti ditentang, karena itu salah satu penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LGBT lagi marak-maraknya sekarang. Saya alhamdulillah diterima di Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta diyakinkan oleh Ustadz kalau bekerja di bank syariah ini tidak riba dan gajinya itu halal. Seperti yang saya tahu, Dewan Pengawas Syariah BRK ini Ustadz Zulhendri Rais. Saya juga sudah melihat video UAS kalau kerja di bank syariah itu boleh. Saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba. Kalau tidak, kita umat Islam bekerja di bank syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam.
Mohon motivasinya Ustadz, kalau langkah yang saya ambil bekerja di Bank Syariah ini sudah langkah yang benar. Jadi waktu saya diundang ke BRK Bank Riau Kepri Syariah, kebetulan waktu itu lama prosesnya, sekarang sudah syariah. Ustadz, kami mau resign, kata mereka. Waktu itu belum berubah. Saya bilang, kalau kalian resign dari sini, siapa yang menggantikan kalian? Kalian di sini aja dulu, sementara ini berubah jadi syariah. Saya tanya-tanya, apa yang belum selesai ini? Masih ada beberapa lagi terhambat di OJK. Kebetulan Pak OJK itu ada situ. Terus dosa kami Pak Ustadz, dosa kalian Pak OJK nih nanggung, betul saya. Tapi hubungan kami tetap baik, bukan sindir mau kelahi. Hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik. Alhamdulillah berubah jadi syariah. Jadi banyak beberapa kawan, dia menganggap ini dosa, dia mau keluar dari situ. Ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Saya mau keluar dari sini Pak Ustaz. Terus kalau kau keluar dari sini, datang malaikat menggantikan kau? Enggak Pak Ustaz. Siapa menggantikan? Lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Jadi kalau umat Islam keluar dari sini, keluar dari pengacara, keluar dari dokter, keluar dari pengusaha, keluar dari TNI, keluar dari Polri, siapa yang akan duduk di situ? Jadi tetap di situ berjuang sesuai kemampuan. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Tak tahu kau mau membuang duit haram nih, mari ku ajarkan. Banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah. Ambil gaji kau saja. Yang kira-kira haram ini, masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz, tanda tangannya 7 hari, cuman 2 hari pulang. Kau hitung 2 hari itu berapa? 2 hari itu 2 juta Pak Ustaz. Yang dikasihnya berapa? 7. Yang 5 itu jangan kau ambil. Kemana kami serahkan? Serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan diambil. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itulah jihadnya. Itulah jihadnya. Jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing. Tetap di situ bertahan. Tetap ngaji, banyak ibadah, kuatkan hati. Karena kalau keluar, apalagi ini sudah syariah, kalau sudah syariah. Kalau sudah syariah tak ada jihadnya lagi. Tinggal serius itu, tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat Islam di Riau keluar dari rentenir. Tanam padi, pupuk mahal, mesin irigasi mahal. Dari mana modal? Dari rentenir, lintah darat. Dia kasih pinjam waktu musim menanam. Ini mesin air, ini pupuk, ini plastik supaya tikus tak masuk, ini pupuk semprot pestisida melawan wereng. Nanti pas musim panen padi, dialah yang menentukan harga. Dia tak pernah jumpa tanah liat, dia tak pernah menanam, tapi dia lebih kaya dari petani. Siapa itu? Lintah darat, rentenir. Nah, jadi bank syariah langsung pergi ke Bunga Raya Siak, petani sana. Pergi ke Pelelawan. Ke Pelelawan, kalau ditelusuri Sungai Kampar arah ke Penyalai, itu padi terhampar luas. Saya masuk dulu ke dalam. Datanglah ke sana, tanya siapa yang nanam padi. Saya jumpa pergi ke Solo, padi luas. Saya tanya, ini punya siapa Pak? Jangan-jangan punya perusahaan juga? Enggak Ustaz, ini punya orang awam, masyarakat. Oh, dari mana mereka nanam padi modalnya? Modalnya dari pemerintah Pak Ustaz, pinjaman tanpa bunga. Oh bagus ini, untuk menggunting, memotong rentenir. Gimana cara Bapak mengasihkan bantuan ke petani ini? Sholat subuh di masjid. Jadi wali kota sholat subuh di masjid. Siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan. Sejak itu ramai masjid Pak Ustaz. Ternyata kalau punya kekuasaan dipakai, pinjamkan.
panen, masjid penuh, rezekinya berkah, selamat dari riba rentenir. Jadi mestinya pegawai-pegawai bank ini terjun ke bawah, atasannya juga. Yang ngaji itu jangan semua karyawannya aja, atasannya ngaji juga.